Wanoja binakit sa uyunan, wanojana urang Tasik. Wanoja binakit sa uyunan, para emak jeung rumaja. Ya, makanya itu kami itu menggunakan wanoja binakit sa uyunan karena sesuai dengan kultur budaya kita sebagai orang Priangan itu mungkin lebih cocok untuk kita ya. Bapak Wali Kota, PJS Wali Kota mungkin sekarang ya sama Pak Dewan mendukung terhadap program kami karena kami ini bukanlah orang-orang tapi itu mencari keuntungan gitu tapi kami ini betul-betul orang yang ikhlas untuk membantu masyarakat gitu. Ya, makanya saya tidak setuju kalau Kota Tasik dibilang termiskin se-Jawa Barat. Tidak setuju karena ada lagi mungkin wilayah yang lain yang lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun Baraya Kabar Priangan. Selamat pagi. Pagi ini kita bertemu lagi dengan program Kopi Pagi Kabar Priangan. Pada kesempatan ini saya Zulkarnain Finaldi kedatangan tamu ibu-ibu hebat, ibu-ibu para Serikan di Kota Tasikmalaya yang tergabung dalam Wanoja Binakit Sauyunan atau disingkat WBS Kota Tasikmalaya. Beliau-beliau ini terdiri dari berbagai profesi, ada yang ketua RT, ada yang pelaku UMKM, ada juga guru dan lainnya. Pokoknya wanita-wanita hebat di Kota Tasikmalaya. Mereka tergabung dalam Wanoja Binakit Sauyunan. Baik, kita ngobrol-ngobrol dengan, saya perkenalkan dulu sebelumnya dengan yang ini sebagai Ketua WBS Kota Tasikmalaya, Ibu Hajah Sri Nur Cahyati. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah Ibu Siti Masito. Beliau adalah Koordinator Kecamatan Tawang WBS Kota Tasikmalaya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Yang di sudut sebelah sana Ibu Nur Cahyani. Beliau Koordinator Kecamatan Mangkubumi ya Bu ya. Selamat pagi Bu. Baik, jadi sebelum ini saya menjelaskan bahwa WBS ini selain ketua sekretaris bendahara, ada juga koordinator di 10 kecamatan masing-masing. Di Kota Tasikmalaya ada 10 kecamatan masing-masing ada, dan yang hadir di kita adalah koordinator kecamatan dari Kecamatan Tawang dan juga Mangkubumi. Baik, Baraya Kabar Priangan, mungkin kita belum tahu tentang WBS ya, Wanoja Binakit Sauyunan. Nah, kita ngobrol-ngobrol sedikit dengan Bu Haji. Bu Haji, bisa diceritakan Bu Haji nih bagaimana tentang WBS itu, latar belakangnya apa, kenapa tiba-tiba ibu-ibu ini membentuk WBS ini? Apakah mau bikin parpol? Maka silakan Bu. Sebelumnya terima kasih ya, saya akan menjawab pertanyaan Bapak mungkin ya. Di sini ada arti dari WBS itu sendiri adalah Wanoja Binakit Sauyunan ya. Dulu namanya itu adalah perempuan kreatif Pak ya, sebelum Wanoja Binakit ya. Dulu itu didirikan tahun 2020. Kami sebagai RT RW sekota ya bergabung gitu, ingin menggabungkan antara kader, UMKM, relawan, KWT, terus ya dan sebagainya. Pokoknya ingin membentuk suatu organisasi yang dinamakan dengan perempuan kreatif dulu. Tetapi karena bergesernya waktu ya dan disesuaikan dengan budaya kita ya, budaya Sunda, dan ketika itu mau didaftarkan ke Kemenkumham gitu. Jadi kami otomatis namanya itu tidak masuk nama perempuan kreatif itu gitu karena sudah ada yang makai gitu. Udah ada ya? Iya, makanya itu kami itu menggunakan Wanoja Binakit Sauyunan karena sesuai dengan kultur budaya kita sebagai orang Priangan itu mungkin lebih cocok untuk kita ya. Nah itu tepatnya kemarin tanggal 9 Februari 2023 udah terdaftar di Kemenkumham, alhamdulillah gitu ya.
Itu mungkin latar belakangnya Pak. Dan kami juga tidak ini Pak, tidak berparpol gitu. Kami ini adalah bebas lah gitu, mau partai apa aja gitu. Kami tidak mendukung salah satu calon ataupun apa gitu. Yang penting kita itu bersatu. Jadi di sini kami bukan melihat dari perbedaannya, tapi kami itu ingin mempersatukan, mencari persamaannya satu kota gitu, supaya kami tetap bersatu untuk mencapai satu tujuan. Nah itu Pak. Tujuannya apa? Nah, tujuan WBS itu adalah untuk sosial kemasyarakatan ya Pak ya, dalam bidang apa aja, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, ataupun pertanian ya, itu adalah tujuan kami gitu. Dibedakan juga Bu, apakah yang saya tahu atau yang masyarakat umum tahu kan, perkumpulan wanita ibu-ibu ini ada Dharma Wanita nih. Bedanya apa dengan Dharma Wanita? Kalau Dharma Wanita kan itu istri PNS Pak. Kalau ini ini mah beda-beda Pak gitu. Dari ini ada yang istri PNS mungkin ada, ketua RT ada, pelaku UMKM ada, kelompok wanita tani juga ada. Jadi betul-betul yang ada di masyarakat ini mah jadi bervariasi lah, bukan hanya satu golongan aja gitu itu ini mah gitu. Jadi segala profesi, segala yang namanya perempuan, wanoja silakan bergabung di sini. Tapi dengan syarat Pak, profesinya itu bukan profesi yang terkait dengan instansi pemerintah gitu. Enggak memasukkan kayak guru yang digaji oleh pemerintah, tidak, karena kami ini sifatnya itu relawan Pak gitu terhadap pemerintah, betul-betul untuk membantu gitu, bukan yang digaji oleh pemerintah gitu. Kalau istri saya PNS bisa masuk? Nggak bisa Pak, nggak bisa. Itu makanya nggak bisa kan, ini mah relawan. Jadi supaya ada apa itu seperjuangan lah, merasakan gitu bagaimana kita sebagai seorang relawan yang ikhlas itu gitu. Kalau yang PNS mungkin udah punya ini, udah punya gaji, nggak usah gitu. Jadi kami mah ingin bangkit bersama-sama gitu Pak. Nah ini nanti dari bawah ingin bangkit gitu. Nah, bangkitnya apa nih? Apa ekonomi? Iya. Gimana gitu? Nah, dengan cara itu ya, dengan menggabungkannya antara baik itu KWT ataupun dari UMKM, kami ingin bangkit karena dengan adanya UMKM ini kemarin kan alhamdulillah kami juga diundang waktu Puspakerja yang ke-21 ya, untuk ini Pak, untuk apa itu bazar ya. Alhamdulillah sukses gitu. Jadi kan punya pendapatan kami gitu. Jadi punya pendapatan. Nah itu yang kami harapkan itu di sana ekonomi nomor 1 gitu. Nah, pendapatannya buat apa? Pendapatannya untuk masing-masing gitu. Ada juga buat ini kas gitu. Oh gitu. Ya. Jadi yang tergabung ini bisa juga ada pendapatan untuk ini pemberdayaan ekonomi masing-masing ya. Iya, pemberdayaan ekonomi masing-masing. Gitu. Kan baru kemarin nih, berapa bulan nih usianya WBS? Udah dari 2020 Pak sebenarnya namanya Perempuan Kreatif. Tetapi kami tidak langsung didaftarkan ke Kemenkumham, lihat dulu sayanya apakah udah kompak atau enggak gitu. Tapi ternyata kekompakan kami itu betul-betul Pak bagus gitu dari segala macam. Nah makanya sepakat kami kemarin itu untuk mendaftarkannya di Kemenkumham gitu. Alhamdulillah gitu, tanggal 9 Februari 2023 gitu. Jadi 3 tahun ya? Iya, udah 3 tahun fakta gitu. Ya 3 tahun, tapi mungkin secara administrasi, secara legal baru Februari kemarin ya. Kegiatan apa yang paling menonjol yang udah? Ya itu dalam segi segala macam kegiatan Pak, seperti ekonomi, ada bajar-bajar kayak gitu, bergabung dengan kelurahan gitu, kayak ada pasar tani itu kan sama, itu banyak KWT yang memasarkan produk-produknya itu di di kecamatan-kecamatan. Terus ada apalagi kegiatan keagamaan seperti Jumat Berkah Pasuka ya, terus apalagi di samping itu kemarin bagi tajil gitu ya, bagi tajil Ramadan di Taman Kota. Bagi tajil alhamdulillah gitu sukses gitu. Terus yang relawan mah kayak itu mengurus orang-orang sakit ke rumah sakit, itu kan banyak para relawan juga Pak di sana. Terus donor darah bergabung dengan yang lain gitu ya, itu diantaranya gitu. Oh jadi ini juga relawan. Jadi ketika ada masyarakat yang membutuhkan bantuan, ini relawan langsung turun. Iya Pak. Ketika membutuhkan darah ya tiba-tiba misalkan saya butuh darah O, misalkan ini RT dari Tawang, Bu saya butuh dari Tawang darah golongan O, di share di WBS. Saya siap katanya Pak, itu enaknya tuh. Iya enaknya ya, karena kami juga kan sama pengurus Permata Dora. Gabungan relawan-relawan yang dari pokoknya di situ di WBS sebetulnya banyak ininya ya, ini sebagai ketua RT, ketua ini, ketua banyak profesinya. Misalkan ini ketua RW,
Tapi di samping itu ada lagi ketua yang lain, organisasi yang lain. Posyandu misalkan. Jadi gabungan berbagai Iya, profesi, iya, berbagai iya. organisasi Iya, di sini kan. Mungkin dari awalnya juga mungkin saya tambahkan ya, Ya. mungkin terpakutnya Bu Haji mau bikin WBS itu Ya. karena kita itu mungkin satu Satu tujuan, nasib. satu nasib, Satu nasib. satu profesi. Iya. Iya, iya. Karena makanya kita ambil, kita beribadah Iya. biar kita itu kalau misalnya ada kebutuhan rekomendasi, misalnya kita susah ngurus Ya. ke tentang adisduk, terus tentang kesosialan, misalnya membantu orang yang sakit Ya. atau membantu memang disabilitas, Ya. kita kan mungkin ada dari yang relawan dinsos, Dinsos. ada relawan rumah sakit, ada kebetulan kadang-kadang donor semua juga kader lah, kader kesehatan ya memang. Kader posyandu itu kader kesehatan. Kebetulan saya juga mungkin jadi mitra dinsos ya, Ya. ketua PSM Kecamatan Mangkubumi. Ya. Alhamdulillah kemungkinan teman-teman yang di WBS tentang keluhan-keluhannya, terutama kan sekarang mah dominannya dengan bansos. Bansos, ya. Gimana ini kartu saya nggak cair dan sebagaimana? Oh, iya. Sebisa Itulah. saya terangkan seperti Ya. ini. Alhamdulillah saya bisa memfasilitasi. Terus yang dari rumah sakit gimana, ini yang tidak punya kes harus gimana? Kebetulan Kami saya bisa. terangkan, Kami bisa saling share gitu. Alhamdulillah Saling share. dengan adanya wadah Supaya itu banyak masyarakat manfaat, banyak tidak persaudaraan. bayar ya. Jadi mah kalau boleh saya simpulkan ya, ini WBS ini bisa jadi pesaing anggota dewan nih. Alhamdulillah kalau keikhlasan itu tidak melihat nominal. Ya. Maaf ya Pak, Ya. maaf. Banyak yang mendefinisikan kita itu sebagai calo apa gitu. Ya. Maaf buat saya. Tidak. Saya terutama nggak pernah. Dominan misalnya upah enggak. Ya pokoknya mah. Kalau kita punya setelah menolong orang terus berhasil, ada Alhamdulillah. kepuasan. Ada kepuasan Iya. sendiri, Pak. Kita Kita itu merasa apa? saudara Pak akhirnya gitu nah itu. Kayak saya kan sama Ibu Siti, Ibu Nuh nggak kenal tadinya Pak sama sekali gitu. Tapi karena banyak bergabung di WBS, kok kita seperti saudara gitu ya perasaan gitu. Jadi enak gitu, leluasa kita melangkah kemana aja, nah itu gitu untungnya itu. Anggotanya udah berapa? Kalau di grup itu ada 150. 150. Tapi itu kalau di luar juga banyak sebenarnya kan tidak semua orang Yang mempunyai belum HP direkrut. Pak. Ya. Yang enggak semua WBS mampu lah, enggak semua WBS punya HP gitu. Kadang-kala kadar-kadar juga ya, ada yang mampu, ada yang enggak gitu. Kadang-kala enggak punya HP katanya nge-lag gimana alasannya gitu. Jadi Tapi sebenarnya ikut- banyak ikut gitu. anggota. Tapi ini otomatis nggak? Apakah kan sebagai contoh saya di rumah ya di lingkungan RT saya, Iya. kan ada ibu-ibu yang juga aktif di DKM, Iya. aktif di RT, aktif di posyandu, itu otomatis masuk apa enggak? Iya ya, Kalau- gini Pak ya, gini ya. Sebenarnya kalau WBS itu sifatnya itu adalah terbuka dengan organisasi lain. Ya. Kami juga di samping bidang ekonomi, sosial, keagamaan juga kami dibina. Kenapa? Karena kita juga bergabung dengan apa itu Muslimat NU. Karena Ya. banyak anggota kami yang ada di sana. Ya. Terus dengan BKMM kota ataupun kecamatan, karena banyak juga gitu anggota kami itu di sana. Makanya WBS itu sifatnya itu terbuka untuk organisasi-organisasi lain, tidak kaku lah istilahnya kita itu elastisitas lah gitu. Kalau kita itu gitu enggak kaku lah gitu. Jadi kita itu bisa kerjasama kadang-kadang dengan mungkin dengan ARWT, dengan forum silaturahmi, karena di sana juga banyak anggota-anggota yang RT RW di sini juga ada gitu. Jadi kami itu elastisitas gitu lah. Kalau memang ini artinya ini sudah menjangkau sampai, tapi masih ada juga mungkin ya pengurus yang posyandu yang belum tergabung juga. Iya, masih ada. Masih banyak. Kadang-kala mungkin Pak orang masuk itu takutnya apa, ini tuh WBS itu apa sih, belum mengerti kadang-kala juga Iya. ya. Kadang-kala takut dibawa ke politik karena kan tidak sedikit ya ada organisasi-organisasi lain yang akhirnya kan ke politik arahnya. Kalau kita kan enggak, tapi kalau yang udah sadar mah betul-betul mengerti akhirnya pingin masuk juga gitu. Oh, iya. Karena di situ banyak ketua Muslimat kota. Muslimat kota ya Kalau pingin sudah masuk. tahu, dia langsung Masuk. pengen Kayak ketua Himpaudi, KTNA gitu kan masuk ke WBS gitu. WBS. Iya, karena tertarik katanya gitu. Karena di sini bukan politik atau saya. Tapi boleh mereka masuk. Boleh, karena Berpolitik bisa boleh. bergabung Silakan. gitu. Boleh diceritakan di WBS ini kan ada, kata ibu tadi banyak ya, bidang-bidang apa aja di dalamnya? Bisa dijelaskan? Ekonomi, sosial, Ya. budaya, agama, pendidikan,
kesehatan. Iya. Ya, yang tadi diceritakan. Jadi di WBS ada bidang-bidang itu ya. Iya. Ada masing-masing. Jadi kalau misalkan, jadi saya beranalogi ya, misalkan ini saya abdi misalkan butuh ambulan, bisa menghubungi itu. Oh enggak Pak, enggak ada yang memfasilitasi kami itu, justru dengan pemerintah belum ini ya, belum klop gitu. Jadi baru kami aja yang semangat dari pemerintah mah belum kayak gitu. Makanya kami menggembar-gemborkan kenapa supaya pemerintah lebih tahu, lebih mengerti kepada kami gitu dengan dinas-dinas terkait supaya bisa kami itu sebagai menjembatani antara warga dengan dinas-dinas terkait gitu inginnya, tapi kan susah gitu. Belum mungkin ada link ke situ, belum masuk. belum. Diperlukan Ya. kalau nomor HP mah punya Pak, Ya. yang Intern begitu ya, intern di ke-RT-an mungkin. Enggak, maksudnya gini ya, misalnya kalau kita itu di anggota WBS itu ada aja yang misalnya semua ada anggota itu ada yang bisa memfasilitasi. Saya juga misalnya seseorang butuh dari anggota itu ada yang butuh ambulan. Oh, misalnya saya punya linknya, bisa disampaikan. Nah, itu mah kalau link itu mah ya bisa memfasilitasi. Iya, Tapi yang seperti Ibu bilang, kepastian itu belum. Tapi enaknya mah gini Pak, kalau misalkan pemerintah memperhatikan WBS, udah buat WBS nih ambulan 1 gitu. Enaknya gitu Pak, tapi nggak ada kan. Kadang-kala kita ke dewan juga takutnya gimana, jadi memihak seseorang gitu, bingung juga ke sana, jadi bagaikan buah si malakama ya gitu. Gitu. Jadi Bu, salah satu aja bidang Bu yang saat ini diceritakan lah, apa bidang yang yang paling menonjol nih. Kami itu mengutamakan bidang dari UMKM Pak, ekonomi, karena kan ekonomi itu merupakan salah satu apa ya, yang paling penting gitu untuk kita juga, karena kalau tidak jalan ekonomi kita juga ada kegiatan teh nggak punya ongkos dari mana gitu. Nah itu yang penting mah ekonomi dulu lah. Iya. Nah saya ingin dari pemerintah gitu memfasilitasi kepada kita lah gitu, bagaimana caranya supaya orang-orang WBS ini gitu sampai jalan dari bidang ekonominya gitu, karena kan kebanyakan dari mereka itu membuat makanan olahan-olahan kayak gitu Pak lah. Belum ada kerjasama sama misalkan dinas Indah, belum ada fasilitasi. Ayo pernah Pak, pameran di Anu. Pernah Pak, dari Indah dulu difasilitasi waktu pameran di Puspakria di itu di Pemkot gitu. Itu alhamdulillah sukses juga ya BBS itu, karena banyak anggotanya yang datang Pak di sana gitu kan. Makanan juga otomatis bervariasi gitu, jadi yang datang juga gitu otomatis banyak gitu. Alhamdulillah sukses Pak waktu itu gitu. Kami cuma kan waktunya setahun sekali kalau itu gitu. Kami juga ingin rencana gini Pak, kalau bisa Maya misalkan ada gerak jalan santai atau ada sponsor siapa gitunya. Nah coba dari UMKM BBS ini dagang semuanya gitu, jadi ekonomi itu biar ini maju gitu kita. Enaknya gitu kalau gitu mah. Kan di kita juga ada nih juga kayak apa, Mambo Kuliner gitu. Suka itu udah jelas itu mah. Udah jelas masuk ke situ WBS, masuk. Ada banyak. Ada kerjasama sama Pak pengelola mereka. Ini kan contohnya ya Ibu Siti kan. Kalau caranya mungkin gini ya, dilengkapi sama saya. Kalau anggota UMKM dari WBS itu sebagian besar udah masuk ke anggota Mambo kayak gitu kan udah. Jadi di WBS itu mungkin jadi pelengkap, sebagian memperkenalkan. Jadi semua itu udah jadi masuk anggota. Nah ini contohnya Pak ini suka makanan di salah satu standnya di situ. Saya juga alhamdulillah Pak, ini kan suka bikin ini ya nasi tumpeng ya. Kalau itu suka pesen ada 3 tumpeng teh Bu Siti gitu. Alhamdulillah jadi intern aja dari ini anggota WBS saya gitu. Udah enak-enak gitu, produksinya lumayan Pak gitu Pak. Pemkot juga kan sering misalkan apa ada kegiatan-kegiatan kemarin tuh waktu apa pasar murah kan. Saya sering kan ini lihat berita Pemkot di kecamatan anu pasar murah, pasar murah tiap kecamatan selalu ada. Itu pasar tani, pasar murah itu termasuk di dalamnya Pak, kan karena kayak pasar murah, pasar tani kan itu KWT otomatis memasarkan dagangannya di sana gitu. Dan makanan olahan otomatis di sana didagangkan. Jadi kami juga turut serta gitu kalau ada di kecamatan-kecamatan kayak ada pasar murah, pasar tani kayak gitu ikut berpartisipasi juga gitu Pak. Jadi intinya WBS itu kan ekonomi ya. Iya, ekonomi dulu. Gerakan dulu ekonomi, jadi supaya sejahtera dulu. Nah, Bu, boleh saya tanya nih, ada yang masalah krusial tadi. Saya minta pendapat Ibu aja. Kan Kota Tasik kemarin itu setahun ini kan ada isu katanya
kota Priangan Timur, kota termaju, ya, tapi datanya sebagai kota termiskin, data termiskinnya banyak. Itu memang menurut Ibu? Kalau menurut saya ya sebagai ketua RT, kenapa dikatakan Tasik kota miskin? Kadang-kala orang-orang teh mungkin itu dilihat dari segi bantuan ya pemerintah ya Pak ya. Karena kadang-kala orang-orang yang mampu juga tetap ingin didaftarkan, ingin bantuan gitu. Kalau dia ya kayak kemarin ini ada pendataan ya Pak. Kalau misalkan si A yang tadinya tidak mampu terus dimampukan, protes kadang-kala Pak, kok saya kenapa dimampukan? Karena kan saya tidak mampu katanya. Mungkin kemungkinan mereka itu takutnya nggak dapat bantuan juga. Nah kesana mungkin arahannya Pak. Jadi kebiasaan dikasih gitu dari pemerintah mungkin, jadi ya terlalu banyak yang dibantu, jadi mungkin dataannya itu banyak ke atas, kita itu jadi kota termiskin gitu mungkin. Sebenarnya itu ya mungkin kayaknya sepertinya kayak itu gitu kalau melihat di lapangan saya sebagai ketua RT gitu. Ya betul Bu. Jadi ini kan Ibu ujung tombak kan, Ibu ujung tombak pemerintahan paling bawah. Sebenarnya setuju nggak dengan pendapat itu kota termiskin? Emang di daerah Ibu aja sendirilah misalnya. Ibu di mana nih tinggal di daerah ketua? Di daerah Sukarindi Bungursari. Pengusaha ya. Sebenarnya saya nggak setuju Pak dikatakan itu, tapi kebanyakan masyarakat itu, warga itu tetap ingin bantuan Pak. Kadang-kala orang yang mampu juga kalau nggak ada bantuan itu ada kecemburuan sosial gitu ke RT-nya itu yang di permasalahan itu. Jadi saya juga mendata kadang-kala orang yang mampu juga udah data aja semua lah daripada ini ke RT jadi nanti istilah teh jadi marah-marah ke RT. Nah itu gitu, jadi akhirnya karena total bantuannya banyak disebutnya warga itu kayak nate gitu menerima bantuan padahal mas secara fakta Ibu melihat di lapangan di lingkungan Ibu aja gitu kan, berapa persen sih orang yang memang real perlu dibantu? Paling 50% lah. 50% mahal banget tuh. 50% ya, dari itu mah kan di masyarakat lah saya mah. Bukan kalau di Peru mungkin menengah ke atas ya. Kalau di masyarakat mah emang kan banyak yang jompo, banyak anak punya anak yatim, yang janda gitu. Emang banyak Pak gitu. Kalau di masyarakat mah gitu. Kalau di Peru mah kan kebanyakan orang pada mampu semualah insya Allah gitu, menengah ke atas gitu. Kalau di ini warga mah gitu banyak yang kurang gitu. Kalau lihat kenyataan mah gitu. Tapi tadi intinya bahwa angka miskin disebut miskin itu sebagian besar karena tadi teh aja mental masyarakatnya yang sebenarnya mampu betul kan? betul ya tapi pengen di tapi mereka juga Pak kalau mau dicap miskin mah nggak mau mereka juga disebut miskin kali harusnya yang sudah mampu itu harus dari dirinya sendiri karena saya sudah kesadaran dari diri sendiri, saya sudah mampu ya, maunya ketua RT seperti itu ya, saya sudah mampu, ini ada bantuan, ada barcode, karena ini kasih aja sama yang lebih menerima, yang membutuhkan. Maunya seperti itu sih ketua RT ya, tapi fakta di lapangan di lapangan tidak. Yang sudah kelihatan sudah mampu juga kalau udah dapat itu mah ini kan ada pemerintah mungkin seperti mungkin itu kalau dilengkapi dengan indikator miskin itu yang bagaimana? Saya menyimaknya Pak ya, dari pendataan BPS, dari pendataan Dinas Sosial juga indikator miskin itu yang bagaimana? Sebetulnya sudah tidak ada indikator yang berjalan sekarang. Format misalnya untuk membuat SKTM, kan indikatornya seharusnya harus dirubah. Di saya juga udah tidak ada rumah yang itu berdinding bambu atau itu sudah lantainya sama tanah sudah tidak ada. Semua sudah pada keramik. Saya sekarang jadi RW kadang-kadang bingung, jadi relawan kesehatan juga bingung. Mana yang harus diberi SKTM itu? Seperti apa? Saya listrik, terus mampu makan nggak sehari sekali, satu kali? Itu kan udah lebih. Bahkan jajanan juga lebih dari itu. Kalau melihat itu miskin, indikator miskin, makanya saya tidak setuju kalau Kota Tasik dibilang termiskin se-Jawa Barat. Tidak setuju, karena ada lagi mungkin wilayah yang lain yang lebih. Gitu. Kalau Kota Tasik gitu. Sebenarnya data-data lihat dari indikator miskinnya itu nggak kena ya, nggak kena. Lantainya memang sudah keramik. Saya kemarin melihat yang data yang dari BPS, pernah saya ngobrol sama itunya petugasnya. Sebetulnya indikator ini sudah tidak masuk. Terus yang kita dari indikator yang miskin yang dari SKTM, bikin SKTM, saya sering, itu udah nggak masuk, harus diperbaiki lagi. Yang bagaimana? Sekarang kan motor di rumah juga udah sampai sesuai banyaknya anggota keluarga.
gitu kan. Itu mah udah jadi sifat manusia Pak, tiap orang tuh pasti pingin diberi mas semua gitu. Pingin, sadar lagi ya aku dipasihan mata eta, tapi harus nyadar diri lah ya. Ya, itu Nah, sih. ini Ibu, apakah di sini peran WBS masuk nggak menyadarkan masyarakat supaya ya tong hayang we dibere atau mere sekali-kali mah seperti Oh itu. jelas bisa. Iya. Insya Allah Pak Insya Allah. berusaha. Saya sebagai RW mungkin relawan dinas sosial sedikit-sedikit ke masyarakat itu memberi pemahaman Ya. yang bagaimana yang harus indikator PKH, indikator Ya, yang betul. dapat itu bagaimana. Insya Allah mudah-mudahan ke depannya mungkin lebih baik lagi lah. Ya Bu, tadi kembali lagi ke organisasi ya, ke WBS ya. Iya. Selain ekonomi, penonjolannya atau kegiatan yang lebih diprioritaskan kegiatan apa? Bidang yang mana selain ekonomi? Pertanian Pak. Pertanian. Itu kan saya juga kan sebagai di samping sebagai ketua RT, saya juga Ya. sebagai KWT gitu. KWT. Jadi kami menonjolkan pertanian di sini gitu. Dan kami juga ingin ada kerjasama dengan pemerintah seperti baik kelurahan, kecamatan ataupun pengen ada kerjasama supaya berlangsung hasil pertanian kami itu sampai bisa dipasarkan gitu dengan sukses gitu. Nah itulah. Tapi sebelum kita ngobrol ke arah sana ini rada tertarik ya Bu ya. Mungkin kita bisa memberikan masukan ke pemerintah ya mengenai ini. Istirahat dulu Bu, monggo silakan minum dulu Bu. Nah, silakan. Baik, kita kembali dengan acara podcast Kopi Pagi. Kita lanjutkan pembicaraan ini, Bu. Setelah kita panjang lebar nih bicara tentang banyak hal ya, terutama tentang kiprah WBS nih. Apa harapan-harapan Ibu ke depan? Ya, WBS itu kan punya harapan terhadap pemerintah karena WBS itu sendiri kan tadi ya sudah dibahas dalam bekerja itu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, agama, pendidikan, kesehatan. Nah, saya itu kan punya harapan-harapan baik terhadap pemerintah ataupun intern terhadap WBS itu sendiri. Kalau harapan intern WBS sendiri, saya berharap mudah-mudahan WBS ini adalah suatu komunitas atau alat untuk pemersatu ya antara ibu-ibu baik RT, RW, kader, UMKM, relawan sekota itu ya menjadi suatu kekuatan lah, kami setelah bersatu menjadi suatu kekuatan untuk menjadi mencapai segala cita-cita. Nah itu ya. Adapun mungkin harapan ke dalam WBS juga mudah-mudahan WBS ini menjadi suatu wadah untuk mengembangkan bakat dan minat ibu-ibu Pak, karena kan di sana banyak ibu-ibu yang punya bakat masing-masing Pak. Ya. Kita itu kalau udah akrab itu jadi kelihatan si A bakatnya ini, si B bakatnya ini. Nah, tempat mengembangkan bakat dan minat gitunya itu. Kalau harapan terhadap pemerintah itu ya kami berharap agar dinas-dinas terkait seperti misalkan pertanian ya, dinas pertanian, dinas indag ya, ekonomi, dinas sosial, dinas pariwisata, budaya, dinas kesehatan, dinas pendidikan ya bisa berkolaborasi dengan kami gitu dan bisa bersinergi dengan kami sehingga kami mudah-mudahan bisa menjadi jembatan antara pemerintah dengan warga gitu, dan mudah-mudahan dengan adanya keterkaitan kami dengan dinas tersebut mudah-mudahan kami bisa memudahkan segala urusan kami gitu untuk menolong warga. Nah itu diantaranya Pak mungkin. Ya Ibu, silahkan. Ada mau menambahkan Ibu Siti? Ya mungkin sama ya seperti Ibu Ketua. Cuman kalau dilihat di masyarakat ya, itu banyak yang permintaan itu masalah dari kesehatan Pak. Oh ya, kesehatan. Ya. Mudah-mudahan kami juga bisa menjembatani. Insya Allah kami sudah menolong beberapa warga ya. Alhamdulillah mereka bisa tertolong masalah pembayaran mungkin ya, yang ke rumah sakit itu. Ya. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan dari kami WBS, dari pihak rumah sakit itu bisa memudahkan untuk peradministrasiannya.
Kalau harapan saya ya adanya WBS, mudah-mudahan perempuan-perempuan yang memang kreatif di Tasikmalaya, karena sekarang gak dominan bapak-bapak, ibu-ibu juga kan ada RW, ada RT-nya. Nah, untuk ke WBS nanti misalnya dari di bidang kerelawanan terasa oleh kami, ada payung, ada jadi jaket. Oh, ini dari WBS relawannya, kayak ke Disduk Capil, ke Dinas Sosial, terutama yang sering itu relawan itu yang sering datang itu ke rumah sakit sama Disduk Capil sama Dinas Sosial. Mudah-mudahan dari dinas-dinas terkait itu ada respon yang lebih untuk terutama untuk memudahkan membantu orang-orang yang tidak mampu. Itu yang sering kami ada di lapangan. Saur bahasa Sunda mah pengen pak ulah disaha-saha lah WBS nya. Pamit ya sama. Kalau orang yang kalau hal-hal yang gampang mah nggak usah ke kamu, mungkin tidak ke kami. Kalau yang sulit-sulit memang alhamdulillah kami bisa menyelesaikannya dengan bantuan dari instansi terkait. Itu yang terasa sama saya, Pak. Baik, Ibu. Ini terakhir ya, Bu ya. Ada yang mau disampaikan nggak kepada wali kota misalkan, kepada ketua dewan misalkan? Bapak wali kota, PJS wali kota mungkin sekarang ya sama Pak Dewan mendukung terhadap program kami, karena kami ini bukanlah orang-orang apa itu mencari keuntungan gitu, tapi kami ini betul-betul orang yang ikhlas untuk membantu masyarakat gitu. Beda dengan dewan yang betul-betul ada apa itu, ada pendapatan, kami mah betul-betul dari uang sendiri kadang-kala gitu. Nah, jadi mohonlah ada apa itu ada korelasi atau koordinasi lah gitu, ada perhatiannya baik dari PJ Wali Kota ataupun dari Dewan kepada kami gitu, karena kami itu ini betul-betul orang-orang relawan yang betul-betul ingin memajukan Kota Tasik dan betul-betul ingin membantu orang-orang yang membutuhkan gitu terhadap kami. Mungkin itu Pak harapan kami terhadap baik PJS Wali Kota ataupun kepada dewan-dewan terkait. Saya dengar ada lagunya katanya sama ya. Boleh ada dikenalin ke Baraya Kabar Priangan? Iya boleh. Kebetulan lagunya itu berkaitan dengan tema WBS Pak gitu ini. Jadi yang dirasakan oleh kami sendiri sebagai baik ketua RT ataupun UMKM ya. Ini ciptaan sendiri ya? Kebetulan saya yang menciptakannya. Ya alhamdulillah ya. Ciptaan saya sendiri ya. Wanoja binangkit sauyunan, wanojana urang Tasik. Wanoja binangkit sauyunan, para emak jeung rumaja. Emak-emak nu araktif, remaja nu araktif ngamajukeun Kota Tasik. Bidang ekonomi, sosial budaya, agama, pendidikan, kesehatan. Cager awakna, bager alakna, kudu pinter, ejeng singer. Sabab eta modalna pikeun urang sarere, majukeun lembur urang sadaya. Jadi kader siap, RT RW siap, jadi relawan ge siap. Pendidik siap, UMKM siap, jadi KWT ge siap. Nu penting jadi jalma nu manfaat pikeun nagara jeung bangsa. Nu penting jadi jalma nu manfaat pikeun nagara jeung bangsa. Wanoja binangkit sauyunan Kota Tasikmalaya, cager, bager, pintar. Yes. Alhamdulillah. Semoga Wanoja di Tasik juga ikut berperan aktif seperti ibu-ibu sekalian. Baik, sampai di sini perbincangan kita. Kita lanjutkan nanti dengan perbincangan selanjutnya dengan tema-tema yang lain di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Hatur nuhun.